pimpinan unit kerja SPK PT Dharma Usaha Sukses periode masa bakti 2021-2023. Sebelum saya selaku Ketua DPC melantik dan mengukuhkan saudara semua, ADART mengatur bahwa setiap pengurus pada saat melantik wajib mengucapkan ikrar. Untuk itu saya akan coba untuk membaca ikrar ini dan saudara-saudara semua untuk dapat mengikuti apa yang saya katakan. Oke, baiklah. Ikrar. Kami anggota FSPK adalah pekerja Indonesia bertekad menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami anggota FSPK adalah pekerja Indonesia bertekad untuk selalu berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta setia dan taat menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Kami anggota FSPK adalah pekerja Indonesia bertekad memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam membangun jiwa solidaritas dan kesetiakawanan yang tulus demi tercapainya kesejahteraan bersama. Kami anggota Federasi SPK adalah pekerja Indonesia bertekad meningkatkan etos kerja, produktivitas, kejujuran, disiplin dan bertanggung jawab. Kami anggota FSPK adalah pekerja Indonesia bertekad mengembangkan kemitraan dan harmonisasi hubungan industrial yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan Indonesia. Baiklah, hari ini saya selaku Ketua DPC menyatakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim mengukuhkan dan menetapkan personalia yang ada di depan saya ini untuk dapat menjadi pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum PT Dharma Usaha Sukses periode masa bakti 2021 sampai dengan 2023. Semoga dengan terpilihnya pengurus yang baru ini dapat menjalankan amanah organisasi untuk dapat mensejahterakan anggota, membela anggota, dan melindungi anggota. Demikianlah pelantikan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan. Selalu membawa kesejahteraan, sehingga saya hanya ingin menyampaikan sebelumnya apa yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman semua, sehingga bisa terlaksana suasana seperti ini. Dan sampai detik ini saya bisa menjadi ketua terpilih. Saya hanya ingin mengharap kerjasama, dukungan, dan doa. Semoga teman-teman selalu kompak, selalu bergotong royong,
selalu berapi-api, bersemangat untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Mungkin itu, apabila terlalu banyak karena waktunya sudah siang, mohon maaf karena saya manusia biasa, tapi pun dari salah, karena kebenaran semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dari bawah, dari pekerja anggota, serikat pekerja di tingkat PUK, DPJ, DPD, DPP. FSPK bisa kuat, FSPK bisa bergerak tinggi, tegak karena diperkuat oleh pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja yang kuat dan sehat karena hasil karya Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Daerahnya. DPP mempunyai kepanjangan tangan di Dewan Pimpinan Daerah, DPJ, dan aplikasinya. Bagaimana serikat pekerja bisa membawa manfaat, bisa memberikan satu nilai antara ada serikat dengan tidak adanya serikat. Catatan cara pribadi dan pimpinan organisasi, saya juga memberikan apresiasi karena PT DUS sejak kepemimpinan Mas Joko ditingkatkan lagi kualitasnya oleh Mas Hendro. Tidak ada catatan negatif terkait tentang baik pembayaran iuran maupun aktivitas lainnya, dan disitulah yang menjadi kebanggaan FSPK di seluruh Indonesia. Organisasi Ketua Umum FSPK yang saya hormati juga Pak Dwi, Pak Har, Mas Teguh, dan semuanya yang ada di sini, tak lupa juga dari Bung Hendro, juga ketua terpilih beserta jajarannya. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan doa terbaik, mudah-mudahan hidupnya bahagia, sejahtera, selalu sehat, sekeluarga, setetangga, selalu sukses di dalam usahanya. Kepada beliau Bapak Kusmedi, kemudian kepada beliau Bapak Agus Hidayat. Beliau adalah senior di Cilacap dan Jawa Tengah. Beliau adalah terdahulu kita. Beliau adalah tonggak dari pergerakan organisasi FSPK, tidak hanya untuk Cilacap tetapi untuk Jawa Tengah. Kita ada karena didahului oleh beliau. Tidak boleh itu terlupakan. Sering kita mendengar jas merah, jangan melupakan sejarah. Kita bersyukur hari ini berkumpul, bertemu, meskipun banyak keterbatasan karena pandemi, tetapi pandemi Corona COVID-19 ini tidak boleh kita kesampingkan, tidak boleh kita sepelekan, tetapi juga tidak perlu kita takuti secara berlebihan, karena masih ada wabah yang lebih berbahaya, yaitu Omnibus Law. Pandemi COVID-19, sekali lagi saya katakan, hanya bisa membunuh satu generasi. Akan tetapi Omnibus Law yang merupakan pandemi, yang merupakan wabah ciptaan penguasa pengkhianat, bisa membunuh sampai 7 generasi. Kalau wabah COVID Tuhan yang menciptakan, tetapi wabah Omnibus Law manusia serakah di negeri ini yang menciptakan. Mungkin Pak Jokowi secara pribadi baik, akan tetapi orang-orang di sekitar yang mempunyai kepentingan, orang-orang di sekitar yang ingin mensesarakan rakyat karena mereka punya kepentingan personal. Tetapi juga nggak tahu kita apakah Pak Jokowi memang baik atau tidak. Karena apa? Fakta menjelaskan, menegaskan, membuktikan bahwa Omnibus Law itu akan menyengsarakan rakyat Indonesia sampai 7 generasi. Kenapa saya katakan sampai 7 generasi? Untuk merubah undang-undang tidak semudah menangani COVID-19. COVID-19 menggegerkan dunia. Akan tetapi
Omnibus Law untuk merubah undang-undang itu berpuluh-puluh tahun. Maka saya gambarkan bisa membunuh sampai 7 generasi. Karena apa? Ada prediksi tahun 2030 Indonesia akan hancur. Ada prediksi tahun 2024 Indonesia akan makmur. Ada prediksi 2045 Indonesia akan menjadi negara maju. Bisa jadi. Akan tetapi siapa yang menikmati? Itu yang menjadi pertanyaan. Indonesia bisa maju? Ya, yakin bisa. Indonesia menjadi negara makmur? Ya, yakin bisa. Tetapi siapa yang menikmati? Ketika rakyatnya hanya dijadikan budak, ketika rakyatnya dijadikan racun oleh asing. Kenapa? Permen 228 80 18 80-19 semuanya itu telah memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada asing. Guru SD pun bisa diisi oleh asing, tenaga ahli pemerintahan pun bisa diambil asing, ditambah lagi dengan Omnibus Law. Kalau orang beberapa waktu yang lalu bahwa 12 persoalan yang dipermasalahkan oleh KSPI adalah hoak, justru yang mengatakan hoak itulah yang hoak sendiri. Bagaimana tercipta lapangan kerja ketika kontrak itu, outsourcing itu bisa seumur hidup? Bukan tanda tangan kontrak sekali untuk seumur hidup, akan tetapi seumur hidup pekerja Indonesia itu akan menjadi pekerja kontrak, menjadi pekerja outsourcing yang tidak terjamin kesejahteraan. Tidak ada keterjaminan pekerjaan, tidak ada keterjaminan terhadap sosialnya. Negara macam apa kalau kayak begini? Ini fakta. Berkali-kali aksi segala macam bentuk yang kami lakukan, yang saya lakukan, selalu ada tekanan-tekanan yang luar biasa dari banyak pihak. Akan tetapi ketika kita bedah, yuk kita bedah. Saya mau melakukan aksi begini, kami mau melakukan aksi begini, dilarang. Ayo kita bedah, apa persoalannya, misi apa yang kami bawa. Semuanya paham. Sampai kita lakukan Lompat Semarang Jakarta. Hak juga Allah waktu itu adalah karena keterdesakan emosional jam 12 malam. Saya putuskan dari siang saya bersama Bung Aulia Hakim, Ketua SPM di Jawa Tengah, memantau pergerakan di Senayan, memantau rapat paripurna di DPR RI sampai malam menjelang maghrib, bar maghrib ternyata masih dilanjut sampai malam, sehingga ketika sore habis maghrib kita berpisah, kami berdua, tengah malam saya telepon Mas Hakim, besok saya akan melakukan aksi jalan kaki Semarang Jakarta. Buk Kancani dan Buk Kancani, aku tetap makan. Karena melihat negara DPR RI yang representasinya dari perwakilan dari bagian negara begitu kejamnya terhadap rakyat, begitu mengerikannya ketika rakyat dibungkam, rakyat dikurung dengan daya COVID-19. Mereka menari-nari membuat undang-undang yang undang-undang itu sangat menyengsarakan rakyat. Kenapa? Karena mendegradasi regulasi sebelumnya, lebih rendah dari 1303, lebih rendah dari aturan-aturan pengupahan dan lain sebagainya yang mengatur ketenagakerjaan sebelumnya sudah ada. Itu kawan-kawan sekalian, kenapa saya sering mengatakan bahwa COVID-19 hanya bisa membunuh satu generasi, akan tetapi Omnibus Law bisa membunuh sampai 7 generasi. Judulnya saja Cipta Lapangan Kerja, awalnya cilaka, kemudian banyak singkatan-singkatan yang mungkin nggak enak didengar menjadi Cipta Kerja. Tetapi apa itu? Dobol kuro, bohong. Kenapa? Apa gunanya rakyat kasih pekerjaan tapi kontrak? Saya bisa memastikan dari analisa
bukannya patani, bukan memastikan, tetapi dari analisa yang saya lakukan, yang kami lakukan, yang kita lakukan, bahwa tunggu saja kalau Omnibus Law berjalan 5 tahun lagi, maka usia 25 tahun sudah tidak bisa bekerja lagi di perusahaan. Mari kita buktikan bersama. Ketika seperti apa yang akan terjadi? Kemiskinan semakin meningkat. Kalau yang dipersoalkan adalah regulasi ketenagakerjaan, regulasi perburuan yang menjadi penghambat ekonomi, penghambat investasi yang mau masuk, penghambat investasi yang mau berkembang, itu adalah analisa yang sesat dan menyesatkan. Global Competitiveness Index menempatkan pada nomor 12. Yusuf Kala sebagai wakil presiden tidak memasukkan persoalan ketenagakerjaan di dalam 5 besar penghambat investasi. Badan Penanaman Modal Nasional tidak menempatkan di antara 5 besar penghambat investasi. World Economic Forum tidak menempatkan di dalam 10 besar penghambat investasi terkait dengan persoalan ketenagakerjaan yang mencakup upah dan segala macamnya. Sehingga ketika buruh dikatakan, ketika persoalan ketenagakerjaan dijadikan sebagai alasan penghambat investasi, perlu dipertanyakan akalnya waras atau tidak. Gak peduli itu menteri, gak peduli itu pejabat pemerintah apa, waras enggak ketika menyatakan seperti itu. Ini data fakta. World Economic Forum itu tingkatnya Asia, Global Competitiveness Index itu tingkatannya dunia. Yusuf Kala pada saat itu mengatakannya ini adalah ketika wakil presiden didukung dengan Badan Penanaman Modal Nasional. Kenapa buruh yang dijadikan korban? Lebih lagi ketika di masa-masa pandemi, buruh dikurung di rumah, gak boleh keluar rumah. Buruh aksi, begitu ancamannya begitu kencang. Maka pada saat itu dengan segala cara, karena situasi, berbagai model aksi, berbagai macam aksi, tetap nekat kita lakukan. Kalaupun mati pada saat itu adalah mati, insya Allah mati syahid. Pendapat saya, karena apa? Hak hidup kita dirampas. Kalau dulu saya ketika di pondok, bahwa jangan katakan kiai sesat kalau ini salah. Membela harta, membela harga diri, membela jiwa raga dari perampokan, mati adalah mati syahid. Terlepas dari soal penafsiran syahid, maka ketika hak hidup kita, masa depan anak-anak cucu kita dirampas, kita dimiskinkan seperti ini, maka berjuang membela, berjuang melawannya adalah sebuah jihad. Itu prinsip saya. Agar buat tangkepen kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan TNI, bukan musuh saya, bukan musuh kami. Alhamdulillah berpuluh-puluh aksi yang kita lakukan semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik. Karena apa? Yang kita bawa adalah misi yang baik. Pergerakan buruh, sekali lagi ini yang sering kami tegaskan, karena kita pernah diklaim bahwa kita adalah kelompok kiri. Agak melenceng sedikit dulu. Pergerakan buruh pernah dikategorikan sebagai kelompok kiri. Nggak paham itu latar belakang kenapa ada kelompok kiri, kelompok tengah, kelompok kanan. Coba kita lihat sejarah munculnya kelompok-kelompok ini karena apa? Bukan karena ideologi. Sehingga waktu itu kita jelaskan bahwa pergerakan buruh tidak hanya berkutat tentang ekonomi, akan tetapi juga terkait dengan anti kolonial. Yang mencakup di dalamnya adalah ingin adanya keadilan, ingin tidak adanya penindasan, sekaligus bentuk perwujudan bahwa buruh juga cinta NKRI. Kita di dalam media-media jarang kita diliput sebagai buruh NKRI harga mati, jarang. Akan tetapi jiwa raga kita, semangat kita adalah dalam rangka tetap tegaknya NKRI. Kita tidak mau Indonesia ini dijajah asing. Kita tidak mau pemerintahan dikuasai asing.
Kita tidak mau pengusaha-pengusaha itu semuanya dari asing. Tidak. Kita tidak ingin seperti itu. Akan tetapi yang kita inginkan adalah sebagaimana alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa tidak ada investasi kecuali untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Tidak ada politik kecuali untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau negara, pejabat negara sudah melenceng dari itu, mereka adalah pengkhianat negara. Yuk kita berpikir cerdas, yuk kita berpikir jernih. Yang dikatakan buruk salah atau tidak. Kita nggak suka berkeluar NKRI harga mati, tetapi rakyatnya justru ditindas, membiarkan penindasan kepada rakyatnya. Pengusaha memang prinsip ekonominya dengan modal yang sekecil-kecilnya, hasil yang sebesar-besarnya. Buruh pengennya kerjanya penak, hasilnya akeh. Pemerintah pengennya rakyatnya sejahtera. Pasalnya di tengah-tengah di sini adalah kemiskinan yang harus dihindari oleh semuanya. Pemerintah tidak menginginkan rakyatnya miskin, buruh tidak ingin hidupnya miskin, pengusaha juga tidak boleh membiarkan buruhnya miskin. Pengusaha pengen untung banyak, benar. Buruh pengen gaji besar, iya. Pemerintah pengen rakyat sejahtera, iya. Kebenaran ini tidak boleh diadu. Yang perlu dilakukan adalah mencari solusi. Piye carane solusi yang tepat di antara ketiganya ini? Piye carane pengusaha itu untung akeh tapi buruh gak miskin, tetap sejahtera? Piye carane pemerintah itu bisa melindungi rakyatnya dari kesengsaraan, termasuk sampai ke anak cucunya? Piye carane buruh itu juga mendapatkan penghasilan yang cukup, yang layak bagi kemanusiaan? Maka harus dicari formula yang tepat. Di dalam pembangunan harusnya ini yang ke depan harus kita betul-betul perjuangkan adalah harus ada proyeksi. Ketika proyeksi pembangunan semakin maju, harus ada kompensasi, harus ada reward. Karena apa? Pengusaha maju berkat keringannya siapa? Buruh. Berkat regulasi dari siapa? Pemerintah. Maka ketika pemerintah itu bagi daerah dimanapun, kalau sudah membuat regulasi yang menyengsarakan rakyatnya, disitulah ketidakadilan dan disitulah pengkhianatan terhadap rakyat dan negara ini. Untuk itu kawan-kawan sekalian, sekaligus saya ingin tegaskan di dalam kesempatan ini, yang pertama adalah pemerintah bukan musuh kita, tetapi tidak bisa kita 100% menggantungkan nasib kita kepada pemerintah. Yang kedua, pengusaha bukan musuh kita. Maka dari itu yang perlu kita wujudkan apa? Sekali lagi, kebenaran ini jangan diperdebatkan, jangan diadu, tetapi dicari formula yang tepat. Kalau memang perusahaan untungnya besar, bagi kepada rakyat. Wujudkan kesejahteraan dari pekerjanya. Pemerintah, hei pengusaha, gajimu keuntunganmu besar, imbal balik kepada pekerja yang telah siang malam, bahkan lingkungan tidak pernah diperhatikan, keluarga, anak kecil ditinggalkan, dititipkan kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus berkomunikasi secara baik dengan pemerintah. Kita harus berkomunikasi dengan baik dengan aparat kepolisian, juga termasuk TNI dan semua lapisan masyarakat. Jangan mau diadu dengan kepolisian, paling gampang saja saya contohkan. Jangan mau kita diadu. Mereka bukan musuh kita. Bisa jadi adiknya, ponakannya, atau mungkin istrinya, atau bahkan nanti anaknya, termasuk yang kita perjuangkan.
Sekarang masih bisa nyaman, tetapi ketika nanti hak hidup itu sudah dihilangkan, sekarang misal aparat juga tidak boleh leha-leha aku aparat, bapak aku jenderal, sedulurku pangkat kabeh, anak putune lho iso ndang. Sementara yang kita berjuangkan bukan untuk kepentingan personal, akan tetapi kepentingan nasib untuk generasi ke depan. Maka jangan bertengkar, jangan bersinggungan, saling memahami. Kepolisian memahami terhadap kepentingan buruh, pergerakan buruh pun demikian. Ketika di lapangan buruh juga jangan mau diadu. Kita kumpul massa, ada yang melempar aqua sedikit, kita langsung tensi tinggi. Jangan. Kita tidak mau dibentur-benturkan. Yang menang siapa? Ya orang-orang yang di luar kita. Kepolisian di jajaran daerah itu adalah berdasarkan perintah. Jadi sekali lagi kawan-kawan, kita harus menjalin semua, dan ke depan pergerakan kita adalah di samping kita pergerakan aksi lapangan, yang harus kita lakukan adalah bagaimana komunikasi, bagaimana negosiasi, konsep yang harus kita bawa dengan baik dilobikan atau dinegosiasikan dengan pihak-pihak terkait, termasuk di Disnaker, pemerintah, dan kepolisian. Itu yang harus kita lakukan untuk ke depan. Di Kota Semarang kami sudah memulai. Kemarin ketika saya terakhir di Dewan Pengupahan, kita sudah memberikan catatan untuk ke depan harus seperti apa. Tidak untuk mengadu ini, pengusaha saling menanggapi, pemerintah diam saja, rakyat buruh juga menanggapi, selesai, maka akan terjadi perpecahan di situ. Di dalam negosiasi antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja, ada satu hal yang penting. Sun Tzu menyatakan, mengajarkan bahwa ketahuilah kekuatan lawan, ketahui kekuatan diri sendiri, maka kau akan menang dalam 100 pertempuran. Nah, negosiasi upah, negosiasi PKB karo pabrik, ukur dulu kemampuan perusahaan. Kita minta kenaikan nominal secara keseluruhan misalkan 500.000, mampu nggak perusahaan? Kalau mampu, yuk kita bicara baik-baik. Tetapi kalau tidak mampu, maka harus dicari jalan tengahnya. Kalau tidak mampu, jangan mampu pura-pura tidak mampu. Apalagi kita sendiri terlibat di dalam permainan pura-pura tidak mampu, maka pertanggungjawaban kita adalah dunia akhirat. Disitulah pentingnya serikat pekerja. Ke depan untuk berserikat itu akan semakin sulit. Maka sekarang yang ada harus kita kuatkan, harus kita tingkatkan SDM-nya. Maka saya sebut senior-senior di awal tadi adalah rasa syukur kita. Tanpa beliau, secara rentetan sejarah kita belum tentu ada. Tanpa beliau-beliau, entah di mana beliau sekarang, tanpa beliau itu kita ada. Maka dari itu sejarah mencatat kamu berbuat apa, bukan kamu sebagai apa. Ketika kita misalkan saya 4 periode jadi ketua PUK, umpama saya berkong kali dengan perusahaan sekali saja, sementara yang puluhan tahun itu saya berbuat baik, maka sejarah akan mencatat satu kejelekan saya ini. Berhati-hatilah sebagai pengurus. Ini yang perlu saya tekankan. Pengurus tanpa anggota ompong, anggota tanpa pengurus pincang. Waktu itu saya kalau hanya memerintahkan anggota di satu PUK, ibaratnya tutup itu gerbang, selesai, semuanya pasti akan ikut. Akan tetapi ketika posisi seperti itu, kita tidak boleh terus semenang-menang, kita tidak boleh terus seenaknya sendiri. Segala program harus dimusyawarahkan bersama, dilaksanakan bersama. Segala negosiasi harus ditransparankan kepada anggota. Tidak boleh seorang ketua itu mendominasi. Maka di dalam organisasi itu pasti akan ada 3 hal: pemikir, pekerja atau pelaksana program, pendana.
dimanapun organisasi 3 ini pasti akan ada. Nah kalau di Serikat Buruh, pendananya siapa? Anggota. Pemikirnya siapa? Bersama-sama melalui forum. Pelaksana siapa? Ya pengurus bersama anggota. Maka dari itu soliditas itu harus dijunjung tinggi. Kompak dan transparan itu harus diwujudkan. Kawan-kawan sekalian, kita bangga, patut berbangga bahwa kita mempunyai seorang ketua umum yang mobilitasnya begitu tinggi. Ini fakta, bukan karena saya dekat ataupun beliau ada di sini. Saya sampaikan bahwa saya juga termasuk pengurus DPP yang rapat bulan kemarin itu kita evaluasi dari sejak Rakernas tahun 2019 sampai akhir tahun 2020. Kemajuannya sangat pesat, beratus-ratus persen bila dibandingkan berpuluh-puluh tahun belakang. Bukan merendahkan yang dulu, enggak. Tanpa yang dulu kita nggak akan ada. Artinya dalam setiap periode organisasi, dalam setiap masa jenjang organisasi, maka harus selalu lebih baik. Itu harus semangatnya seperti itu. Mas Hendro harus bisa mewujudkan lebih baik dari periode yang belumnya, dan itu alhamdulillah sudah bisa tercapai. Periode berikutnya nanti harus lebih baik dari Mas Hendro. Bukan berarti merendahkan, akan tetapi kita harus merumuskan gampang. Nek dino podo karo ini berarti kita bakal kan sama. Artinya kita harus selalu meningkat ke depan. Dan bersyukurlah kawan-kawan bahwa mohon izin nanti kita langsung pulang Semarang, yang sebetulnya masih banyak agenda di sini, tetapi dengan keterpaksaan karena kami harus pulang Semarang, karena barusan tadi saya dapat informasi dari kawan-kawan Semarang yang selama beberapa kali kita sudah bertemu dengan Pak Kapolda, Pak Kapolres Tabes Semarang, berdiskusi tentang Des Ketenagakerjaan. Ini informasi baru dan mohon doanya mudah-mudahan bisa terwujud. Des Ketenagakerjaan itu diluncurkan oleh langsung dari Presiden. Saat ini yang ada masih di Polda Metro. Sudah berkali-kali kita komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Dir Intel, juga insya Allah besok akan bertemu dengan Pak Dir Krimsus Polda Jateng, insya Allah, dalam rangka membahas dan mewujudkan janji dari Kapolda dan Kapolres Tabes Semarang yang pindah ke Polda Metro. Janji bukan janji lamis, tetapi hasil dari diskusi. Rencana perwujudan Des Ketenagakerjaan di Jawa Tengah, di Polda Jawa Tengah, bukan karena rayuan, bukan karena paksaan, akan tetapi hasil buah dari diskusi kita bersama. Insya Allah Pak Kapolda semangatnya untuk membentuk Des Ketenagakerjaan di bawah di Krimsus, di bawah Krimsus Polda Jateng. Apa untungnya bagi kita? Kalau selama ini kita berteriak-teriak bahwa seringkali kasus berkepanjangan nggak selesai-selesai, di Snaker kota, di Snaker kabupaten, Mejen sampai provinsi pun nggak punya nyali. Maka ketika ada Des Ketenagakerjaan, persoalan-persoalan yang terkait pidana langsung masuk dan insya Allah langsung bisa diselesaikan. Tidak proses panjang harus melalui tripartit, mediasi, anjuran, PHI, segala macamnya, dan selama ini selalu diarahkan ke perdata. Jarang, Jawa Tengah belum ada yang masuk ke pidana. Di Indonesia cuma berapa, 2 kalau nggak salah perusahaan yang dipidana. Kalau Des ini berjalan, gampang untuk memasukkan ke pidana. Karena apa? Selama ini ketika di Snaker provinsi pengawasannya mandul, polisi mau masuk,
aparat kepolisian mau masuk, nggak ada payung hukumnya. Akan tetapi dengan Des Ketenagakerjaan ini, kepolisian melalui Des Ketenagakerjaan ini akan bisa masuk, bisa mengundang pengusaha, bisa mengundang serikat pekerja, bisa menerima laporan dari pekerja terkait dengan pidana. Insya Allah itu akan memotong jalur penyelesaian. Yang ada di Polda, informasinya itu sangat-sangat efektif, setidaknya mengurangi. Memang selama ini tidak bisa terbentuk di daerah-daerah karena apa? Karena brengseknya di Snaker provinsi nggak mau melepaskan itu. Karena apa? Ruang geraknya akan dibatasi, ruang geraknya akan terkurangi dengan adanya Des ini. Mereka nggak bisa bermain secara bebas. Karena seperti itu. Kami juga sudah pernah berdiskusi dengan Ibu Kepala Dinas di Provinsi, Bu Sakina. Kalau Bu Sakina sebagai orang baru di Snaker provinsi, ya iya saja. Tetapi oknum-oknum yang di bawahnya banyak yang menentang Des Ketenagakerjaan. Maka mudah-mudahan ini menjadi satu anugerah, menjadi satu hadiah atau anugerah akhir tahun. Karena diskusi kemarin diawali dari akhir tahun, dan mudah-mudahan besok ini jadi bertemu dengan beliau dan ini bisa diwujudkan. Kalau nanti Cilacap ada kasus pidana yang masuk ke ranah pidana, masuk Des Ketenagakerjaan, dan itu yang memperjuangkan adalah KSPI, bukan yang lain. Maka kawan-kawan, meskipun Cilacap itu adol Semarang, jangan berkecil hati. Di situ di dalamnya adalah FSPK bersama SPNI, bersama SPN, bukan orang lain. Memang awal-awalnya sudah terbahaskan sejak dulu, masukan banyak, tetapi ketika Pak Kapolda mengucapkan saya berjanji Mas untuk kita wujudkan itu di depan KSPI, bersyukurlah kita ada di dalamnya. Kawan-kawan sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir saya berpesan, junjung tinggi hierarki organisasi. Ojo wani karo wong tuwa. Di dalam hubungan anak dengan orang tua, siapa yang lebih kita hormati? Ibu, bahkan 3 kali. Padahal yang ngasih makan kita siapa? Bapak. Bapak bisa menghidupi kita, ragati sekolah kita, nyari nafkah untuk kita lebih lama daripada ibu. Kenapa yang kita hormati adalah ibu? Karena kita lahir dari rahim ibu. Mas Hindo lahir dari Pak Agus, Pak Agus lahir dari Pak Kusmedi. Saya menyebut seorang ini sebagai simbol. Tentunya di situ ada Mas Teguh, Pak Har yang sejak dulu kala aktif di situ juga. Sama ketika Ketum ini menjadi ketua DPP, sadar betul bahwa ada kita ini karena Pak Saiful. Maka salah besar kalau kita berlawan dengan Pak Saiful ini secara internal. Enggak, kita menjunjung tinggi beliau. Bahkan sejak Munas kita sudah berdiskusi bagaimana memposisikan golongan tua ini ke dalam ramuan yang sempurna untuk membangun organisasi ke depan yang lebih progresif. Itu tujuan kita. Tetapi selama kita niat lillahi ta'ala, insya Allah Gusti Allah memberikan jalan yang terbaik. Alhamdulillah, 1 tahun pertama begitu berat kita lalui di DPP. Tahun kedua, ketiga kita mulai mengevaluasi dan mulai menata. Tahun keempat, alhamdulillah, sebuah keberhasilan sudah kita raih. Tinggal tahun kelima ini adalah pembenahan mana yang belum, sehingga periode berikutnya kita sudah bisa berlari kencang untuk membangun FSPK ini lebih bermanfaat di kalangan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Amin. Maka dari itu jangan tinggalkan orang tua, jangan tinggalkan senior-senior, karena kita ada karena beliau. Meskipun pernah mungkin ya, saya dengan Pak almarhum Pak Ami, dengan Pak Dono,
yang saat ini hakim ad hoc di Bengkulu bukan berarti tidak pernah bertengkar. Saya dengan beliau ketum juga jangan dikira kita nggak pernah bertengkar, nggak pernah berbeda pendapat. Tetapi bahwa satu hal yang sudah sering diwariskan dari orang-orang tua kita dari dulu, dari zaman Nabi, bahwa perbedaan pendapat adalah barokah. Artinya apa? Disitulah akan muncul gagasan, disitulah akan muncul ide, disitulah akan muncul semangat yang lebih membara untuk membangun organisasi ini. Siap PU Kadus? Siap. Siap untuk lebih baik? Siap. PU Kadus adalah tonggak FSPK di Cilacap. PU Kadus adalah tonggak juga di Jawa Tengah. Tetapi tanpa DPC CAP Cilacap terus belum tentu ada, karena lebih dulu DPC-nya. Bukan persoalan personal, tetapi saya membaca runutan sejarah. Aku ono mergo Pakku ono. Artinya apa? Yuk bareng-bareng kita bangun organisasi ini. Secara nasional kita sudah mulai membangun secara bertahap. Maka dari itu akan menjadi sia-sia apa yang dilakukan oleh DPP tanpa support dari DPD, DPC dan PUK. PUK adalah ujung tombak organisasi. PUK adalah harapan anggota untuk peningkatan kesejahteraan. Tanpa ada DPD, tanpa ada DPC, PUK bisa kok. Tapi tanpa PUK, apa bisa membentuk DPC? Apa bisa membentuk DPD? Itu artinya posisi krusial, posisi penting ada di PUK. Tentunya saya harapkan Cilacap, PU Kadus bisa bekerja sama dengan PUK yang lain, bisa bekerja dengan DPC, dan sebentar lagi juga akan ada muscak dalam beberapa bulan lagi. DPD Jawa Tengah juga diagendakan awal tahun, pertengahan tahun nanti juga akan ada muscak. Yuk kita bangun bersama. Mungkin kita pernah terluka, mungkin kita pernah berbeda pendapat, singkirkan demi bangsa dan negara melalui organisasi FSPK KSPI yang kita cintai ini. Telah banyak berperan KSPI terhadap negara, terhadap rakyat buruh, terhadap masyarakat secara keseluruhan, pun demikian FSPK yang kita cintai ini. FSPK cerdas, militan, bertanggung jawab. Cerdas, militan, bertanggung jawab. Kopasket juga perlu saya sampaikan kawan-kawan sekalian. Saya selaku bidang organisasi DPP mohon maaf bahwa tahun ini sebetulnya ada agenda nasional Kopasket di Jawa Tengah, di Cilacap, sebagaimana hasil Rakernas. Akan tetapi hal tersebut meskipun sudah disupport oleh Ketua Umum beserta bendahara, akan tetapi belum diizinkan oleh Allah SWT karena pandemi corona. Namun kita tetap bersemangat. Cilacap ada serikat yang semakin maju, ada Kopasket yang semakin maju, dan sejarah sampai disampaikan itu tadi bahwa Kopasket lahir di Jawa Tengah dan perjuangannya itu sangat berat. Saya tahu persis mengikuti perkembangan sejak bertahun, kalau nggak salah 2 atau 3 tahun sebelumnya itu sudah dicanangkan, sudah disampaikan bagaimana kalau ada persatuan, ada penyatuan dari kelompok-kelompok di daerah-daerah yang menjadi pilar, yang menjadi garda terdepan dari organisasi ini dari satu, maka pada saat itu di Semarang berkat beliau juga dan Bung Iskandar, Kopasket bisa dibentuk sebagai gabungan dari Laskar Independen Jawa Tengah, Fitri di Jawa Timur, dan Greenforce di Jawa Barat. Dan saya termasuk tidak salah satu perwakilan yang menandatangani kesepahaman tersebut yang akhirnya disahkan di dalam Munas kelima di Jawa Tengah. Maka sejarah akan mencatat bahwa Jawa Tengah banyak sekali terjadi progres awal dari sebuah perubahan dari kepengurusan senior ke kelompok muda. Sejarah terbentuknya Kopasket yang bertahun-tahun belum berhasil di Jawa Tengah. Maka dari itu jangan sampai kita kendor untuk terus berjuang, terus bergerak, terus untuk memperbesar organisasi yang kita cintai ini. Itu yang bisa sampaikan.
banyak hal yang saya sampaikan secara tersirat mohon dipahami, mohon diterjemahkan ke dalam perilaku, dalam pembenahan organisasi. Sekali lagi saya ingin sampaikan terima kasih Pak Har, terima kasih Mas Teguh, terima kasih Pak Dwi yang selama ini berjuang mati-matian di Cilacap. Dan benar disampaikan Mas Teguh tadi bahwa Cilacap berpuluh-puluh tahun tidak bangkit, tetapi pada tahun 2012 atau 2013 itu alhamdulillah menjadi tonggak sejarah di Cilacap. Jangan padamkan api perjuangan dulu di Cilacap. Waktu itu awalnya adalah Bung Prabowo di Cilacap, tapi sekarang di Semarang, dan almarhum Cakim yang beliau meninggal di dalam pelukan kita, di dalam pelukan saya pada saat itu. Mudah-mudahan beliau bisa bahagia di sana. Amin. Beliau adalah orang-orang yang tulus. Bung Cakim di akhir hayatnya hanya ada uang 15.000 di dalam dompetnya, itu pun jauh di dalam selempitan dompet. Waktu itu beliau pulang dari beliau laju kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali balik ke Magelang, dan akhir hayatnya adalah di tengah-tengah perjuangan kita. Beliau benar-benar meninggal wafat di dalam perjuangan. Pun demikian almarhum Bang Monan yang beliau juga tokoh dulu di Jawa Tengah, beliau senior kita. Mari setiap kita ingat, kita doakan yang terbaik untuk beliau semuanya dan untuk kita semuanya. Itu yang bisa sampaikan kawan-kawan. Kemudian kembali ke dalam Omnibus Law, saya berpesan setiap detak jantung kita ketika kita mengingat Omnibus Law, ucapkan di dalam hati, di dalam lisan maupun dalam pikiran, mudah-mudahan Omnibus Law itu bisa dibatalkan. Amin. Ketum sudah menyampaikan bahwa kita akan berjuang melawan Omnibus Law sampai titik darah penghabisan. Artinya semaksimal mungkin kita akan berjuang dan terus berjuang. Saat ini masih kita gugat di MK dan sudah 2 kali kita aksi secara lapangan dan virtual. Maka untuk selanjutnya mudah-mudahan ada terobosan-terobosan, termasuk aksi lapangan, aksi virtual, ditambah lagi aksi doa secara nasional, meskipun dari tempatnya masing-masing dengan tulus dari hati. Karena apa? Insya Allah sudah berjanji bahwa doa orang teraniaya insya Allah mustajab. Mudah-mudahan Omnibus Law bisa dibatalkan. Pun kalau tidak bisa dibatalkan, sering sekali saya sampaikan bahwa mudah-mudahan penggagas, penyusun, pembuat, penanda tangan, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya yang dengan niat menyengsarakan rakyatnya, dengan niat untuk kepentingan pribadi dan golongannya, mudah-mudahan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya seringkali dilihat ketika berdoa dengan tujuan yang khusus, meskipun 100 rupiah di Bangju atau 1000 rupiah di pinggir jalan, itu bisa Allah bisa menjadi wasilah, dan itu yang sering saya lakukan. Untuk itu kawan-kawan, yuk kita berdoa dalam batin kita, mudah-mudahan Omnibus Law dibatalkan. Amin. Atau dilaknat orang-orang yang ada di dalamnya kalau berperan itu dalam niat yang jahat. Dan sebagai wasilah itu, barangkali teman-teman ada yang membawa uang 1.500, yuk kita kumpulkan sebagai wasilah untuk doa kita itu. Dan kalaupun tidak ada yang membawa, yuk kita baca Al-Fatihah bersama-sama, yang mudah-mudahan pahalanya bisa diberikan kepada kita untuk wasilah perjuangan yang kita lakukan ini. Al-Fatihah. Selanjutnya sebagai wasilah juga, ini bukan paksaan akan tetapi sebuah wasilah saja. Tolong salah satu nggak usah banyak seneng, ikhlas 1.500 nggak apa-apa, ini ikhlas, nanti serahkan sama siapa orangnya terserah.
apa dikeke wong nang pinggir dalan, apa dikeke wong nang bangsu, apa dikeke anak yatim, apa anak yatim piatu, ikhlas lillahi ta'ala untuk wasilah doa kita. Batalkan Omnibus Law, cabut Omnibus Law, atau laknat itu orang-orang yang berperan di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu ahad. Ya Allah, Amin. yang maha adil dan bijaksana. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan selalu membimbing kita dan selalu memberikan keberhasilan atas apa yang kita lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.